Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Al-ayah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Kita bisa melaksanakan aktivitas salat zuhur berjamaah, melangkahkan kaki kita untuk pelaksanaan sholat zuhur ini, dan insya Allah langkah kaki kita ini nanti akan dihitung di yaumul hisab sebagai amalan terbaik yang Allah berikan di yaumul hisab kelak. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'un, tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengisi kultum berkaitan dengan perjalanan awal kehidupan manusia. Mudah-mudahan dengan kita memahami perjalanan awal kita sebagai manusia, kita bisa mendekatkan diri kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, membangun hubungan dengan Sang Pencipta menjadi landasan penting dalam menemukan arah dan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Jadi ibarat sebuah rumah atau sebuah bangunan yang kokoh itu memerlukan pondasi yang kuat. Dan pondasi kuat ini harus dibangun dengan kuat dan sesuai. Dan ini dalam Islam dinamakan akidah. Kalau kita bicara akidah, di dalam Islam akidah ini disebut dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi, iman kepada hari kiamat. Ini merupakan akidah. Perlu ada pembangunan proses akidah ini dengan kuat, sehingga bangunan yang tadi itu kokoh, kuat, sehingga bangunan ini tidak lagi terbawa oleh arus pemahaman yang salah. Jadi akidah yang kuat ini adalah membangun akidah. Kita ketahui hari ini banyak sekali negara-negara yang melakukan, masyarakatnya itu melakukan bunuh diri. Di Korea, di Jepang, ya, di belahan dunia lainnya, dikarenakan apa? Karena pondasi yang tidak kuat. Membangun pondasi yang kuat ini tidak diatur oleh agama selain Islam. Dan Islam mengatur berkaitan bagaimana membangun pondasi yang kuat ini, yaitu tadi rukun iman. Konsep pemahaman inilah yang akan mempengaruhi perjalanan hidup kita sebagai manusia. Dan Islam membangun itu semua. Dari mulai manusia itu dilahirkan atau sebelum dilahirkan yang berada di alam ruh. Setelah itu dilahirkan dan kita berada di alam dunia ini. Selanjutnya kita berada di yaumul barzah, di alam kubur. Selanjutnya kita di yaumul akhirat. Dan ini dinyatakan dalam surat Al-Bayyinah bahwa kita akan kekal selamanya di akhirat. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnil tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kita akan kekal selamanya nanti di akhirat. Dan Islam membangun ini. Saya akan coba membahas berkaitan dengan bagaimana perjalanan awal kita ketika di alam ruh. Ketika manusia pertama kali melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperkuat pemahaman bahwa setiap insan dikala sebelum lahirnya itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Manusia dibekali fitrah dan mempercayai keakuan. Jadi salah satu bentuk fitrah manusia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idza akhadha rabbuku min bani adama min dukhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian. Ini ayat yang berkaitan dengan perjanjian kita dengan Allah sebelum kita lahir di dunia. Wa ashaduhum ala anfusihim, dan Allah pun mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri. Ini pertanyaan yang Allah pertama sampaikan kepada manusia. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada manusia, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, manusia menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Dan ini merupakan perjanjian pertama yang dilakukan manusia sebelum mereka lahir ke dunia. Ayat ini bercerita berkaitan dengan percakapan antara seluruh manusia dengan Allah. Berbicara dengan Tuhannya dan bersaksi bahwa Allah adalah yang maha menciptakan dan maha pengatur alam semesta. Sehingga ini merupakan fitrah yang Allah berikan pada manusia sebelum lahir. Sudah terikat manusia itu dengan keimanan, dengan meyakini bahwa perjanjian bahwa Allah itu yang menciptakan kita dan esa. Menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kita sebagai manusia. Perjanjian ini dibuat untuk menggugurkan semua alasan yang nantinya akan dilontarkan pada hari kiamat. Ini dikatakan dalam ayat selanjutnya. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami melakukannya agar di kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Sehingga ayat ini menceritakan kepada kita bahwa sebelum kita terlahir di dunia ini, Allah sudah memberikan perjanjian kepada kita, melakukan perjanjian manusia dengan Tuhannya, agar kita meyakini bahwa Allah sang pencipta dan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga apa? Sehingga kita yakini bahwa kehidupan ini itu adalah perkara yang Allah perintahkan, itu wajib kita laksanakan. Bahwa kita adalah betul-betul makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan pada Ibnu Katsir melalui Al-Qasas Al-Anbiya, juga menyebutkan hadis Nabi tentang perihal janji kepada Allah. Dan yang mayoritas ulama bersandar pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Hazzaz telah menceritakan kepada kami, Su'bah telah menceritakan kepada kami dari Abu Imran Al-Jaw, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, pada hari kiamat nanti seorang akan ditanya, seandainya kamu mempunyai sesuatu untuk di bumi, apakah kamu menjadikan sebagai tebusannya? Orang tersebut menjawab, ya Allah, Allah berfirman, sesungguhnya aku menginginkan sesuatu yang ringan darimu. Aku telah mengambil perjanjian darimu ketika kamu masih berada dalam punggung Adam. Yaitu agar kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Namun engkau menolaknya dan tetap saja mempersekutukan aku. Hadis riwayat Ahmad.
Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari riwayat Subah. Bahwa perjanjian ini yang akan mempengaruhi tingkah laku kita sebagai manusia. Perjalanan hidup kita yang tadinya mungkin bertanya-tanya untuk apa kita hidup dan siapa yang menciptakan kita, siapa Tuhan kita. Allah menjawab dalam surat Ar-Ra'd tadi bahwa alastu bi rabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhanku. Ketika kita meyakini sesuatu hal pemahaman berkaitan dengan konsekuensi keimanan ini, maka ini akan mempengaruhi tingkah kita sebagai manusia. Kita ketahui masyarakat hari ini kondisinya banyak yang berpindah agama. Dari agama Islam misalnya berpindah kepada agama Yahudi atau Nasrani ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena tidak memahami berkaitan dengan pemahaman yang telah Allah berikan kepada manusia pada sebelum dia lahir. Makanya kalau dalam hadis itu dikatakan bahwa ketika Allah membuat perjanjian ini, ketika lahir dunia, maka yang membuat kita menjadi orang Yahudi, Nasrani, itu adalah keturunan kita atau bapak-bapak kita. Tapi itulah manusia. Manusia diberi akal oleh Allah untuk bisa memahami berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Untuk apa kita hidup? Kemana kita setelah hidup ini? Dan untuk apa kita melaksanakan aktivitas kehidupan ini? Kita akan merasakan ketika perjanjian itu sudah kita lakukan dengan Allah, mau tak mau kedekatan dengan Allah itu akan terkait dengan aktivitas yang kita lakukan. Kita akan merasa bahwa setiap aktivitas ini Allah pasti melihatnya. Malaikat pasti mencatatnya. Dan nanti kita akan dipertemukan nanti dengan Allah. Penutup, mudah-mudahan apa yang kita harapkan ketika kita melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, itu selalu kita meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Dan kita hati-hati untuk melaksanakan aktivitasnya. Karena perjanjian ini adalah perjanjian yang betul-betul kita laksanakan di yaumul akhirat atau sebelum kita lahir. Di alam ruh sebelum kita lahir ke dunia. Mudah-mudahan dengan perjanjian ini dengan Allah membuat kita terus mengkaji ilmu. Bagaimana agar pemahaman saya ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dengan Allah yang cintai. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan menjadikan fondasi akidah ini kuat. Tidak terbawa oleh arus kehidupan hari ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.